Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 305 Kehancuran atau Patuh. Menurut mereka, selain kecantikan Feng Qingge yang luar biasa, tidak ada yang lain. Dia tidak punya kekuatan untuk seseorang yang tidak layak bagi Yang Mulia Ketiga, apalagi bagi putra mahkota negara Green Gallop. Di kediaman, Murong Yixuan masih tercengang karena dia tidak menyangka bahwa Feng Xiao benar-benar akan mengusir Tuan Xiang. Ini sama saja dengan menamparkan wajah ayah kekaisarannya. Dengan temperamen ayah kekaisarannya, dia takut bahwa dia akan sangat marah setelah mengetahui hal itu. Berkah dan kehormatan terbesar. Kediaman Fengku tidak membutuhkan berkah seperti itu. Feng Xiao terengah-engah saat melangkah kembali ke aula. Ketika dia melihat bahwa Murong Yixuan masih berdiri di sana di halaman, dia berkata, "Yang Mulia, silakan kembali juga, pelayan, silakan antar tamu kami." Mungkin karena Murong Bo telah membuatnya begitu marah, jadi saat dia memandang Murong Yixuan, dia merasa bahwa dia tidak enak dipandang. "Paman Xiao, harap tunggu." Murong Yixuan menghentikan langkahnya dan berkata, "Paman Xiao, apapun yang terjadi, ayah kekaisaranku adalah penguasa negara ini. Tindakanmu hari ini tidak pantas." "Tindakanku mungkin tidak pantas, apakah itu berarti tindakan ayah kekaisaranmu benar?" "Keluarga Fengku telah membela negara Sun Glory selama puluhan tahun, yang tersisa bagiku hanyalah mutiara berhargaku, Feng Qingge." Tanpa diskusi apapun, dia dengan seenaknya menyetujui pertunangan ini dan menyuruh putriku menjadi orang lain sebagai selir sampingan. Dengarkan baik-baik, selir sampingan. Siapa yang butuh ini? Murong Yixuan tidak merasa nyaman dari lubuk hatinya. Ia berkata, "Saya yakin bahwa masalah ini tidak memberi ayah kekaisaran banyak pilihan. Bagaimanapun, negara Green Gallop adalah negara peringkat ke-6 kami. Jika mereka menekan kami, kami tidak akan mampu menanggungnya. Baiklah, jangan katakan apa-apa lagi. Pokoknya, aku tidak akan membiarkan putriku memiliki selir sampingan." Dia melambaikan tangannya dan tidak ingin mendengarkan lebih jauh lagi sambil berjalan pergi. "Yang Mulia, silakan lewat sini." Pelayan yang berdiri di samping membungkuk sedikit sambil memberi isyarat. Melihat ini, Murong Yixuan melangkah keluar pintu, dia berhenti sejenak. Dia berbalik dan bertanya kepada pelayan, "Apakah nona Anda menyimpan kemana dia pergi? Kapan dia akan kembali?" Pelayan itu tersenyum dan meminta maaf, "Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh kami para budak." Mendengar ini, Murong Yixuan tidak bertanya lebih jauh dan melangkah keluar gerbang. Di Istana Kekaisaran. Ledakan. Setelah mendengarkan laporan Lord Xiang, Murong Bo menghantamkan tinjunya dengan keras ke meja sambil berdiri dengan marah. Ia kemudian berteriak, "Atas perintahku, suruh Feng Xiao dijebloskan ke penjara bawah tanah." Ketika Lord Xiang mendengar ini, ia segera menyela. "Tolong redakan amarahmu, Yang Mulia. Tindakan seperti itu saat ini tidak mungkin dilakukan. Feng Xiao ini terlalu sombong. Jika tuanmu tidak memberinya pelajaran, dia akan lupa bahwa dia adalah bawahanku." Wajah Murong Bo berubah marah saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena dia terang-terangan melanggar perintahku dengan menolak menerimanya, dia sudah mendapat hukuman berat karena tidak menghormatiku." Lord Xiang menghela napas dan berkata, "Tetapi, Yang Mulia, Feng Xiao ini bukanlah orang biasa. Seluruh keluarga Feng berada di bawahnya. Jika kita melemparkannya ke dalam penjara, itu pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dan ini adalah sesuatu yang tidak menguntungkan. Apakah itu berarti kita harus menyerah padanya? Lalu di mana aku harus menaruh mukaku?" Ia geram dan semakin teringat kejadian saat ia dilarang masuk dan kini keputusannya tidak dipatuhi, karena pasien sudah mencapai batasnya. "Yang Mulia, putra mahkota negara Green Gallop akan segera datang. Pada saat itu, masalah ini akan ditangani olehnya. Kapal ini percaya bahwa pada saat itu, cinta dan tidak akan berani menolak pertunangan. Kediaman Fengnya hanya kuat di negara Sun Glory dan tidak akan mampu melawan kekuatan besar negara Green Gallop. Jika dia tidak ingin dihancurkan, dia hanya punya satu jalan untuk ditempuh dan itu adalah mematuhi."